Kita akan berdoa terlebih dulu buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, memberikan kesehatan. Ada banyak yang kau sudah lakukan bagi kami Allah. Dan oleh sebab itu kami mensyukuri kalau hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami berada di rumah-Mu Allah. Untuk kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sungguh pengurapan-Mu hadir bersama dengan kami Allah. Oleh sebab itu kami percaya Bapa, ketika firman Tuhan diberitakan, Engkau akan melawat kami dan Kau berikan pengertian kepada kami Allah, apa yang Kau akan sampaikan kepada kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat-Mu yang kekal bagi hidup kami. Haleluya, amen, puji Tuhan. Belakangan ini memang dikatakan sulit ya, sukar di Indonesia, apalagi Presiden sendiri yang mengumumkan bahwa 2023 itu adalah masa gelap. Orang Bangka bilang masa gelap ya. Jadinya kelihatannya diprediksi begini. Tadi Pak Tony di sana khotbah di Pak John Halim di Assembly Church. Begitu banyak yang ditayangkan mengenai kejadian-kejadian yang memprediksi buat sampai tahun 2050. Tapi sebagai anak Tuhan, tadi sudah dikatakan oleh hambanya yang pimpin puji-pujian, apapun yang terjadi kita pegang janji Tuhan, amin. Apapun yang terjadi kita pegang janji Tuhan, kondisi apapun itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, amin. Tuhan luar biasa memberikan kekuatan kepada kita. Mulai dari awal kita datang, Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Tapi jangan lupa, kita juga harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Walaupun sulit keadaannya, kondisi di antara kita semuanya ini sulit, masa depan kelihatannya. Sebagai anak Tuhan tentu percaya Allah akan membuat sesuatu dalam hidup kita. Dan jangan lupakan bahwa Bapak, Ibu dan saya adalah duta Kristus yang harus terus mengumandangkan berita surga, berita Injil, keselamatan bagi seluruh manusia. Amin. Apapun kondisi kita. Oleh sebab itu tema pada pada sore hari ini adalah strategi duta Kristus di dalam 2 Korintus 5 ayat 11, 21, ayat 20 yang akan saya bacakan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu, dan dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Bapak, Ibu dan saya, kami ini adalah utusan Kristus. Paulus yang mengatakan firman ini, seakan-akan Allah yang menasihati kamu, bahwa dengan perantaraan Paulus dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Seakan-akan Allah berbicara kepada gembala sidang, seakan-akan Allah berbicara kepada pemimpin-pemimpin di gereja Tuhan dengan perantaraan mereka. Dalam nama Kristus, mereka meminta kepada kita semua bahwa kita harus memberikan diri kita didamaikan dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang harus terlibat untuk menjadi duta Kristus dengan membawa berita kerajaan Allah, perdamaian. Amin. Semua orang, setiap kegiatan harus mempunyai statement, harus mempunyai pernyataan misi. Gak boleh kita melupakan hal ini. Dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di gereja, bahkan di dalam pekerjaan kita, di perusahaan kita, kita harus membawa berita misi itu. Mungkin saya sebagai ibu rumah tangga, penting juga saya membawakan seperti itu. Kita tahu kata misi ialah mengutus. Kita tahu bahwa kita adalah utusan, dan kita mengerti kedatangan Yesus ke dunia ialah sebagai missionary. Tuhan datang ke dunia utusan untuk pernyataan misi dibawa dari surga bagi saudara dan saya, dan statementnya, tugasnya penyelamatan. Saya tidak membaca ayat-ayat semuanya, tapi di sana terkandung sekali bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang mempunyai tugas misi itu.
Bapak Ibu sekali, Tuhan Yesus itu mempunyai strategi sebagai utusan. Lahir dari Yusuf dan Maria, keluarga yang taat dan takut akan Tuhan. Dan mendemonstrasikan kuasa Allah selama dia ada di dunia. Dia mengalami disalib, bangkit dan naik ke surga. Dan memberikan misi agung bagi Bapak Ibu dan saya. Apapun diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita pun dilahirkan untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Diciptakan untuk sebuah misi. Bapak Ibu menyadari enggak seperti itu? Bahwa Bapak Ibu dan saya diciptakan untuk sebuah misi agung dari Tuhan. Jadi jangan enak-enak aja, oh ya saya menyanyi memuji Tuhan udah selesai, tidak di situ. Tapi ada misi yang harus kita jalankan. Oleh sebab itu kita harus melihat apa yang dikatakan di dalam Efesus. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, bersamaan dengan itu Allah memanggil kita untuk satu misi, yaitu memberitakan Injil yang belum pernah didengar oleh siapapun. Kalau kita memberitakan Injil, membawa jiwa dari gereja ke gereja, ya itu boleh juga kalau ada yang lagi ada yang mau datang ke sini. Tetapi yang penting kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil, harus memberanikan diri. Kami berdoa dengan Pak Tony ini sedang membawa oikos, yaitu jiwa-jiwa kepada Tuhan. Siapapun itu, Pak Tony bawa cleaning service. Di tempat kita sedikit-sedikit dimasukin. Karena memang itu misi Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu kita harus mempunyai strategi sebagai duta Kristus. Bapak Ibu dan saya, yang pertama kita harus dikuasai kasih Kristus. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti kita ini adalah duta Kristus, kita harus dikuasai oleh kasih Kristus. Di dalam ayat 14a dikatakan firman Tuhan, saya bacakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Lebih baik saya baca di yang ke-11 ya. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami. Meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami apa ini kecil banget. Hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Maklum ini mata udah soai ya kepada kamu ya. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami tidak mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menjadi duta Kristus harus dikuasai oleh kasih Kristus. Orang yang dikuasai kasih Kristus pasti mengerti bahwa ia harus memasyurkan berita keselamatan. Mengerti bahwa rancangan Tuhan itu sangat jelas sejak di dalam kandungan. Saya tidak mengerti bahwa sekarang ini saya berada di sini. Saya tidak mengerti kenapa saya ada di daerah orang Kristen, kalau boleh dikatakan, di daerah orang yang dulu kita nggak suka. Saya nggak mengerti. Tapi waktu saya masuk di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, oh beginilah saya rupanya sudah dipersiapkan Tuhan. Rancangan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah direncanakan oleh Allah. Di dalam Yesaya 49 ayat 1a dikatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Tuhan sudah melakukannya buat bagi Bapak Ibu dan saya. Nah kalau udah seperti itu, kita harus mengerti sebagai apa kita di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Siapa yang percaya kalau panggilan itu sudah dimulai waktu kita di perut mamah kita? Adakah yang percaya hal itu? Siapa yang percaya bahwa kita sudah ada direncanakan Tuhan untuk membawa misi sejak di perut mamah kita? Ada yang percaya? Amin. Suami saya yang kencang. Ada yang percaya Bapak Ibu?
Kalau begitu percaya, bekerjalah buat Tuhan. Amin. Bekerjalah bagi Tuhan. Panggil untuk mendengar nama Kristus Yesus, memenangkan Dia. Haruslah diberitakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu dan saya harus hidup bagi orang lain karena kasih karunia yang sudah dinyatakan di dalam kita. Dia memberikan hidupnya agar kita hidup. Hidup yang dipimpin oleh kasih karunia Allah. Supaya Bapak, Ibu dan saya dapat dimampukan untuk menghadapi apapun yang sudah direncanakan Allah di dalam kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 21 katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Umat saudara dan saya yang sudah dibentuk oleh Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Dengan kata kubentuk berarti seseorang telah mengalami suatu proses dan mengaplikasikan proses itu di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 tadi ayat yang ke-13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bapak Ibu, saya sendiri juga orangnya bukan orang yang baik-baik banget gitu. Baik-baik banget, jauh daripada baik, karena memang Tuhan Yesus yang baik. Tapi kita akan berusaha berbuat seperti itu, mengaplikasikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang pelayan Allah yang seringkali menghadapi benturan-benturan, tantangan hidup, tetapi karena mempunyai tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, maka harus mempunyai sikap penguasaan diri yang kuat, untuk kepentingan orang lain. Berapa banyak kita di dalam pelayanan terjadi benturan-benturan. Jangan tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan apapun. Jangan tinggalkan. Lebih baik kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Penguasaan diri itu harus kuat di dalam kehidupan kita. Kalau saya mendengar suka sedih dengan Pak Tony mendengarkan si ini sekarang begini, aduh sedih banget. Oh sini, aduh sedih banget. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Berarti kalau menjadi duta Kristus bukanlah dalam keadaan baik saja, dalam keadaan tidak baik juga tetap menjadi duta Kristus. Harus. Kalau pelayanan yang enak-enak saja, Bapak Ibu nggak bisa dewasa. Tapi kalau pelayanan kita banyak gesekan, kan dibilang besi menajamkan besi. Di mana bisa besi menajamkan besi? Di luar? Enggak, di sini. Besi menajamkan besi. Bapak Ibu dan saya saling menajamkan. Waktu saya mengatakan begini, lebih baik difitnah daripada dibunuh. Kalau dibunuh kita nggak bisa ngeliat orang lagi. Tapi, seminggu kemudian benar-benar fitnah hantu ada. Fitnah hantu jadi. Saya di khotbah, wah gaya, saudara lebih baik kita difitnah daripada dibunuh, kan kata dunia bilang lebih kejam. Nah, ya ngegereng-gereng lupa ya. Ya sama saya juga, lebih kejam difitnah daripada dibunuh. Tapi saya bilang lebih baik difitnah daripada dibunuh, nggak ketemu lagi. Besoknya difitnah luar biasa. Luar biasa, asik banget. Tapi apa yang harus saya lakukan? Itu komitmen saya, ngomong lebih baik difitnah daripada dibunuh. Terjadilah seperti itu. Makanya saya nangis, iya kenapa saya ngomong begitu? Tapi ya itulah yang terjadi. Itu yang terjadi, dan memang fitnah itu luar biasa. Adanya di mana? Di gereja. Enggak di mana-mana. Apa sih tinggalkan gereja? Enggak, tetap aja saya begitu. Melihat orang yang memfitnah saya nikmat banget. Karena waktu saya belajar 4 Injil, terus apalagi Roh Kudus ya, belajar Roh Kudus 4 Injil, kemudian belajar di tahun 84 itu dengan Pastor Simon dan Kegel. Saya ingat Kegel itu mengajarkan kepada kita semua
Bila kita sudah menjadi orang percaya, melihat setiap orang, walaupun orang itu bahasa Sunda lebih enak beleguk ya, walaupun orang itu beleguk, saudara harus lihat wajahnya ada kemuliaan Tuhan. Amin. Di wajah setiap orang itu kemuliaan Tuhan. Jadi biarpun orang itu seperti apapun, itu wajah kemuliaan Tuhan. Saudara mampu? Pasti mampu. Roni udah begini aja, iya mampu. Kenapa? Karena memang kita punya Tuhan yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kita. Kita punya ada kasih di dalam Tuhan bagi kita. Yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita, yang Tuhan bentuk, kita harus menyadari itu. Dan Tuhan memberikan dalam Kisah Rasul kuasa untuk kita. Pasti saudara tahu Kisah Rasul ini, Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahwa kuasa itu diturunkan ketika Yesus naik. Kuasa itu diturunkan bagi kita supaya kita mempunyai kuasa dapat memberitakan Injil. Tetapi kamu akan menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita beritakan Injil. Setiap orang yang mempunyai hati sebagai duta Kristus, dia pasti diberi kuasa. Kalau nggak mau, pasti kuasa itu nggak ada dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara dan saya itu adalah kalau dibilang dunia bilang sarnya. Apa tuh sar tuh artinya? And rescue-nya Tuhan, penyelamat di dalam dunia ini bagi orang-orang yang sedang celaka. Orang yang mau masuk ke dalam kegelapan itu adalah menghadapi kecelakaan. Itu adalah saudara dan saya. Yesaya 42 ayat 6 dan 7 dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bapak, Ibu dan saya, jadi jangan enak-enakan sekarang sampai pikirannya, aduh bagaimana hidup kita besoknya, bagaimana hidup kita besoknya. Tuhan tahu. Kalau saudara sudah bilang saya pegang janji Tuhan, percaya, lakukan tugas misi kita tetap dimanapun kita berada. Amin. Kita harus, karena itu memang kita ada di sana, kita harus berani. Keberanian kami berdua, saya ingat waktu itu kepada Bima ipar saya, memang adik-adik saya tuh agak mencurigai kalau kita suka bicara-bicara soal Tuhan mungkin kepada Bima ini. Tapi saat Bima ini sudah masa krisisnya karena levernya pecah kalau nggak salah waktu itu, adik saya terpaksa nggak tahu itu pasti saya Roh Kudus. Adik saya panggil saya, Cieni, doakeun deh Bima, mereka Muslim, doakeun dong Bima katanya. Kunaon, ada di rumah sakit. Saya jalan berdua, Pak Tony datang. Bim, Kang Tony haleluya katanya. Manggil suami saya, Kang Tony haleluya, haleluya. Waduh, saya dalam hati itu memang deg-degan juga. Ini kenapa jadi dia haleluya, haleluya. Padahal curiganya udah ada di sana ya. Haleluya Kang Tony. Itu tukang ngaji yang ngaji ada di samping sini. Bacaan ada di situ ya. Tapi dia tetap kepanasan. Orang yang ngaji itu 3 orang kalau nggak salah ya Pak ya. 3 orang yang ngaji, dia kepanasan. Panas. Tapi barang kita datang berdua, Kang Tony haleluya. Kang Tony haleluya. Aduh, saya berdoa aja. Karena dia laki-laki, tentu Pak Tony yang berdoa. Dan kami berdoa. Memberanikan diri berdoa. Kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin kami bisa berdoa. Tapi Roh Kudus mendorong kami berdoa di sana. Dan adik saya pada buang muka ke jendela. Dan dia katakan Bima murtad, pasti dia neraka. Tapi bagi kita dia menerima Yesus Kristus. Karena kita bilang Bim, Pak Tony yang ngomong, Bima jangan takut ya, kan punya rumah di surga. Iya haleluya Kang Tony haleluya. Kang Tony mau berdoa ya, iya Kang Tony haleluya. Adem, dia gak ngomong panas. Kenapa tuh orang ngaji bertiga ngomongnya panas, tapi Pak Tony berdoa adem, iya Kang Tony haleluya. Harus berani menyatakan diri bahwa Tuhan sudah mati, bangkit dan hidup. Dan kita dikuasai oleh kasih untuk kita punya belas kasihan kepada setiap orang. Ini orang pemabok. Bima ini pemabok, tidak mau bekerja, pemalas.
Anaknya sampai bilang gini, "Pa, lebih baik papa jadi tukang beca daripada papa di rumah." Dia bukan orang seperti itu, tapi kita mengasihi dia. Kita mengasihi dia, mencoba mendekati. Dan memang Tuhan memberikan jalannya yang baik bagi kita. Kalau kita punya belas kasihan, memikirkan setiap orang yang mendapatkan kecelakaan, kita dikuasai kasih Kristus, kita tidak akan tinggal diam. Kita masuk karena kita tahu Tuhan sudah mengatakan, kamu sudah aku bentuk, kamu telah aku bentuk untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Dimulai dari hati yang selalu terenyuh, hati yang tidak pelit dengan waktu, hati yang tidak pelit dengan tenaga, hati yang tidak pelit dengan dana, mempunyai hati terbuka, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, takut kekurangan, takut kita macam-macam lah, saudara tahu dah ya. Takut kita melakukan hal yang bagaimana. Kalau di dalam firman Tuhan itu, kalau sudah dikuasai oleh kasih, kita tuh gak usah takut apapun. Waktu Pak Tony katakan begini, saya sekarang pendeta ngomong berdua ya. Saya nu pendeta, ya nggak sakikian dah pendeta ya. Tuh Ibu Ruth begini, sakikian ya pendeta ya. Begini maksudnya pendapatannya cuma segini-gini lah sependeta. Tapi kalau tuh melewati hari, waduh nggak tahu dah tuh Tuhan tuh luar biasa, kemurahan Tuhan diberikan kepada anak-anak kami. Udah mama nanti bulanannya, wih luar biasa. Dan saya bilang Tuhan itu luar biasa. Ada jalan dari Tuhan, kekhawatiran memang ada, tetapi serahkan kepada Tuhan. Tetap tugas misi kita jalankan. Kata Yesaya tadi di dalam kata telah itu di dalam Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa karya Allah telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya, dan dia akan menjadi penolong, penopang, mengangkat kita untuk menolong orang lain. Nyaman jiwanya di dalam Kristus Yesus dengan pemberitaan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus kita memberikan ketenangan kepada setiap orang. Ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, entah bagaimana dengan kesulitan pergi. Yang saya kaget satu orang, dulu dia pendoa, gembala terus pendoa. Waduh, pendoanya luar biasa di Kalimantan. Tapi waktu saya telepon, apakah ini Paulus? Paulus bagaimana dengan buku? Karena pada waktu itu ada buku doa yang harus dilaporkan sama kita ya. Saya nggak merasa menjual buku, tapi waktu itu udah kekurangan. Saya telepon dia, Paulus, buku itu apakah berjual berapa waktu di gereja kamu? Oh, saya sudah tidak jadi gembala. Saya sudah bukan Paulus, saya jadi Muhammad. Kenapa kesulitannya mereka seperti itu? Karena hari-hari susah. Penggembalaan sedikit. Orangnya banyak yang kabur, tidak mau introspeksi, dia menyalahkan Tuhan, akhirnya jadi Muhammad. Mari Bapak Ibu, jangan kita sampai tinggalkan seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kok kita punya hati yang baik, itu dimotivasinya oleh Kristus sendiri. Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus katakan, ini ayat mas kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita bisa melihat ketika kita dikuasai kasih Kristus, kita hidup bagi Kristus, ingin memberitakan mandat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bagi umat Allah yang akan dapat kecelakaan. Roh Kudus akan berikan itu kepada kita. Dan kita pasti diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang Paulus katakan, dia berani mengatakan hidupku bukan itu lagi. Aku hidup oleh karena Kristus di dalamku. Dan Tuhan yang menolong aku untuk yang mengasihi aku untuk menyatakan siapa Kristus dalam hidupku. Yang kedua, bagaimana juga Kristus bisa memberikan diri untuk lain orang. Hidup di dalam ciptaan baru. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus ini dalam ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu bilang, ini ayat sudah berkali-kali saya dengar. Kita harus menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu, dengan kasih Kristus kita juga berusaha terus untuk menjadi ciptaan baru. Bukan kemarin waktu kita menerima keselamatan, tetapi terus supaya kita dapat memasyurkan nama Yesus dan beritakan kuasa perjanjiannya. Kita sungguh-sungguh menjadi duta Kristus sekalipun sedang menghadapi tantangan kesulitan apapun.
Kita nggak bisa orang Tangerang bilang, orang Jakarta bilang jojong wae diem aja, nggak bisa. Kita harus bergerak. Beritakan keselamatan, beritakan keselamatan, beritakan keselamatan. Walau keluarga seperti apapun tetap beritakan keselamatan. Bapak Ibu saya juga mempunyai persoalan di dalam keluarga. Tapi mari kita tetap beritakan keselamatan. Waktu COVID, anak-anak selalu telepon, mama jangan kemana-mana, papa jangan kemana-mana. Ingat, ini COVID seperti ini, papa, pokoknya udah dibawelin anak-anak. Langsung telepon, papa di mana mama. Tapi ini ada orang-orang yang lagi sulit, kehidupannya susah. Bukan kehidupan soal keuangan, tapi jiwanya. Ada pendeta yang langsung aja dia nggak mau lagi jadi gembala. Dia serahkan semuanya, padahal dia sudah punya pengembalaan. Tapi dia bilang COVID ini membuat dia hidup khawatir. Dan dia serahkan kepada suami saya, badan pengurus daerah. Dia serahkan, saya mau pindah ke Amerika. Dia langsung pergi ke Amerika. Balik deh. Sekarang karena apa? Amerika banyak itu orang-orang di pinggir jalan. Apa tuh, banyak homeless. Jadi dia balik lagi. Itu tega nian sampai kita bilang kenapa sih, sampai saya pengen kalau nangis auk-aukan ya enggak ya, tapi teman lu hati itu sedih banget. Penggembalaannya dia, gerejanya dijual, sekarang ditawarin belum laku. Itu pastoralnya acak-acakan, keluar kemana sampai mencari di ruko-ruko. Dia kok bisa, saya juga heran kok bisa. Dan dia statement kepada kami, kepada BPD, COVID membuat saya tawar, khawatir. Dan mereka serahkan. Balik statement ke Amerika, anaknya sebagai pilot cuma satu-satunya, ternyata di sono menghabiskan uang. Tidak baik. Jadi jangan mengambil keputusan yang salah. Pilihan kita adalah tetap kita membawa misi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Jadilah ciptaan baru setiap saat. Karena banyak mantan-mantan kita yang baheula-baheulanya yang lama-lama itu suka muncul lagi. Jadi perlu hidup dalam ciptaan baru. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jangan kita tenang-tenang saja. Di sinilah pentingnya kita menjadi terang. Di dalam kita hidup dalam ciptaan baru itu kita penting sekali menjadi terang. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang yang sudah jadi ciptaan baru hidupnya selalu di dalam terang. Nggak ada gelap-gelapan, nggak ada sembunyi-sembunyian, mau usia muda, mau usia tua. Semua harus terang dan jelas. Nggak ada yang amin. Karena memang ini berat. Ini berat. Ini saya kalau lagi dungdang, udah dong Pak, kita ini berdua pengkhotbah. Ini kalau udah dungdang nih kami. Oh begini Pak, ya, gimana sih Ben? Ya gimana sih Pak begini? Terus kita ngomong, udah Pak, ini kita pengkhotbah. Ingat, kita suka khotbah. Jadi udah, jadi masing-masing introspeksi diri. Ya udah tidur dah. Berdua-dua peluk-pelukan lagi, kan baik lah pas saya mah udah berantem nggak masalah, tapi kita terus peluk-pelukan lagi. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita tahu ini pemimpin pujian juga bukan karena mereka khotbah, tapi dia membawa nama Tuhan. Ya tadi kan membawa nama Tuhan ya, saya percaya akan janji Tuhan, bawa terus itu dimanapun, biarpun orang nanti templak kita dengan apa. Saya bawa janji Tuhan. Tuhan menjadi pembela kita. Amin. Allah menjadi pembela Bapak, Ibu dan saya. Bagaimana kita dapat membawa nama Kristus kalau kita masih seperti dulu selalu sinis menanggapi setiap masalah. Kita tidak memperbaharui kelakuan kita setiap harinya. Karakter kita tidak mengarah kepada positif. Soal kecil jadi masalah. Mari kita rubah. Kita rubah. Bapak Ibu dan saya rubah, bukan Bapak Ibu dan saja, saya juga harus kita hidup di dalam ciptaan baru. Diperbaharui terus menerus adalah suatu keharusan. Keharusan diperbaharui setiap saat, karena kalau tidak diperbaharui akan mengganggu pelayanan saudara, pelayanan saya sebagai duka Kristus. Pemberitaan kita tidak akan berdampak sama sekali, melainkan kita menjadi orang-orang yang aspiran, melayani dengan ambisi, melayani dengan ego, boro-boro mau melaksanakan amanat agung ke tempat jauh. Di tempat kecil aja kini kita di lingkungan gereja sendiri kita nggak menjadi terang.
Kita tidak mempermuliakan Allah seperti orang yang belum mengenal Kristus. Bapak, Ibu, dan saya sudah mengenal Kristus, sudah menyatu di dalam kematian, menyatu di dalam kebangkitan Tuhan dan hidup di dalamnya. Mari kita harus menjadi terang di dalam Tuhan. Jadi dalam menggunakan tugas kita, kita tahu kita dihidupi oleh Roh. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan dihidupi oleh Roh. Yohanes 6 ayat 63 katakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perikopnya di dalam Yohanes ini mengatakan murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus mengundurkan diri di Galilea. Dapat dibayangkan sudah menjadi murid Tuhan tapi bisa mengundurkan diri. Seperti tadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tadi. Mengapa seperti itu? Disimpulkan kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 53 sampai 59 di dalam Yohanes ini, di dalam firman Tuhan dikatakan di sana pengajaran Yesus diterima dengan daging bukan dengan roh. Nanti Bapak Ibu baca di rumah mengapa terjadi demikian kepada orang-orang ini, karena pengajaran dari Tuhan bukan diterima oleh roh tapi diterima dengan daging. Bahkan muridnya katakan ayat 60-61, keras benar Yesus ngomongnya. Bahasa kita ya, siapa yang sanggup dengerin omongan Tuhan seperti ini bagi dia? Bapak, padahal pengajaran itu adalah supaya Tuhan Yesus memberikan mereka murid-murid punya komitmen yang lebih lagi dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seringkali bila kita diberi nasihat oleh orang-orang sekitar kita, kita juga kalau diingatkan kesalahan kita akan mengatakan, kok kamu begitu, seolah-olah kamu menghakimi. Tapi itu adalah peringatan dari orang-orang sekitar kita. Saya paling senang kalau ada orang yang mengingatkan saya. Waktu saya menjadi masih ketua wanita, ada orang yang kritis sekali. Yen, kalau begitu kamu nggak bisa, kamu jelek kalau begitu. Jadi maunya apa? Saya harus bagaimana? Sini deh saya kasih tahu. Biarpun saya ketua, sini saya kata, mestinya begini-begini Yen. Oke, saya ikutin. Saya suka. Jadi jangan kita sempat tersinggung dengan itu. Banyak murid-murid yang sekarang ini jadi orang istilah itu kopeh, keras kepala. Sehingga banyak yang mengundurkan diri. Dalam ayat 65-66 murid-murid Tuhan mengundurkan diri. Ini ciri-ciri orang yang hidup tidak di dalam ciptaan baru. Pengajaran Yesus dianggapnya pengajaran yang keras, padahal Yesus katakan engkau harus hidup di dalam roti hidup. Bapak Ibu, sering-seringlah baca firman Tuhan supaya mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sering-seringlah. Saya kalau lagi baca firman Tuhan kok ini keras benar ya, tapi saya mungkin harus seperti ini. Tapi kita harus menjadi ciptaan baru. Kalau kita nggak mau jadi masuk dalam kategori murid Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang mengundurkan diri, mari berubah dari sekarang. Kan sudah bertahun-tahun kita melayani Tuhan, akhirnya sampai di situ saja. Mari kita mau berubah supaya karunia Allah ada dalam kehidupan kita. Karena hanya Allah Bapa yang dapat menarik kita untuk datang kepadanya. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita, Tuhan tidak melihat rupa, tapi melihat hati kita. Oleh sebab itu kita layani dengan kasih, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang terang. Ketiga, yang terakhir, kita harus membawa nilai kekekalan. Di dalam ayat 11-12 firman Tuhan katakan, saya bacakan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Bapak Ibu, dunia ini keadaannya fana, serba mengeluh, hidup serba salah, nggak ada keadilan di mana-mana, kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, yang perlu kehormatan butuh pengakuan, banyak orang yang seperti itu.
Tapi mari kita melihat bahwa sebagian besar orang hidup itu banyak dari kesombongan, tapi mari kita tidak ada di sana. Bapak, Ibu dan saya tidak ada di sana. Kita hidup di dalam kemurahan hati yang luar biasa, satu dengan yang lain. Satu hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kita melihat ayat ini, nyatakanlah bukan soal-soal dunia, soal lahiriah, tapi soal batinia, kekekalan akan menjadi tanggung jawab bagi Bapak, Ibu dan saya. Sebenarnya Bapak, Ibu dan saya harus menolong orang-orang yang sedang frustasi di sekitar kita. Ada banyak orang yang berkompensasi satu dengan yang hidupnya, itu harus dibantu. Kalau orang udah salah, kalau orang sudah ada di dalam jalan salah, ditinggalin ya? Jangan. Saya senang lihat Bapak Roni. Gak katanya. Jadi mari kalau ada orang yang sudah berbuat salah, dirangkul. Bukan dibuang. Diambil. Disayang. Kita membawa nilai kekekalan di dalam diri kita. Bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang seperti ini. Ada banyak orang, jadi jangan melayani lagi ya kalau sudah begitu. Enggak boleh. Waktu kami mendapatkan sesuatu di dalam keluarga kami bilang kepada mentor, tante kalau begini saya mesti mundur enggak? Enggak boleh ya nih. Kamu mundur enggak boleh. Kamu harus tetap, soal pelayanan itu pribadi kepada Tuhan. Soal anak, soal suami yang beleguk, anak yang beleguk, itu semua itu tanggung jawab mereka sendiri. Tapi kamu sebagai pelayan Tuhan harus tetap melayani. Kalau kamu mundur, kamu gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kamu melayani, kamu dikuatkan oleh Tuhan. Doakan orang itu, doakan setiap orang yang bersalah. Kita tetap melayani. Saya bersyukur. Makanya dalam beban berat, dalam pergumulan, tetap saya maju bagi Tuhan. Maju bagi Tuhan. Saya terus ajakan berdua sama suami saya. Terus perkenalkan Kristus kepada orang-orang. Terus perkenalkan Kristus kepada orang-orang. Agar apa? Agar kita menjadi membawa orang-orang kepada nilai-nilai kekekalan itu tadi. Oleh sebab itu, kita bisa menentukan nasib orang. Dalam Markus 16 ayat 8-6b dikatakan, sesudah itu Yesus mendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terhindarkan tentang keselamatan yang kekal itu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau boleh dibilang, kita menentukan nasib seseorang. Dengan ayat ini kita masuk di dalam menentukan nasib seseorang. Jadi Bapak, Ibu dan saya bertanggung jawab dalam hal itu. Makanya biar kita dari ngobrol, tetaplah kita menjadi terang, tetaplah kita membawa nilai kekekalan supaya mereka dapat melihat siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saya ini mempunyai tanggung jawab kepada setiap orang. Yesus dengan perantara muridnya memberikan berita ini supaya membawa keselamatan kemana-mana. Butuh pengorbanan memang untuk menjalankan satu misi seperti ini. Kita harus keluar waktu, kita harus tenaga, kita harus berikan semua pada Tuhan. Tapi mari kita pastikan setiap orang yang berdosa, mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Pastikan setiap orang yang kita temui ada di dalam Kristus Yesus. Walaupun mereka sudah menjadi orang percaya, tetap kita mau memberikan diri kita kepada mereka. Amen. Emang susah, sulit, berat, memang berat. Berita yang kita sampaikan adalah berita yang menentukan kehidupan dan kematian kekal setiap orang. Jadi jangan lupa kita harus memberitakan Injil itu. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6 kita bawa selalu. Jalan satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Kalau Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, katakan itu. Adik saya yang paling kecil, dia tanya, kunaon sih ini teh jadi Kristen teh? Coba baru kemarin dia berani tanya kepada saya waktu di mobil ketika kita datang ke Sukabumi.
Kunaon jadi Kristen ya Cieni. Nah Cieni jadi ada kesempatan dari Tuhan diberikan gini mantaknya Cieni jadi Kristen tuh saya berikan kesaksian apa segala macam. Mereka sangkakan dibawa sama Pak Tony. Enggak sampai begini. Oh katanya. Jadi itu karena kita percaya hanya Yesus satu-satunya. Saya bawa Yohanes ini yang bawa kebenaran dan hidup yang bawa kepada kekekalan. Oh doang sih mah. Oh gitu aja sih ya. Enggak terus apa. Oh gitu aja. Ya tapi saya sudah sampaikan. Karena memang kita bertanggung jawab kepada dia. Yohanes ini harus kita sampaikan. Kesimpulannya ketiga hal apa yang ada di dalam tadi saya bawakan itu adalah kita mesti ngerti. Bahwa saudara dan saya adalah bertanggung jawab. Yehezkiel di dalam 33 ayat 79 Yehezkiel. Yehezkiel 3 mana tuh Yehezkielnya? Di dalam ayat yang ke 33, 7 sampai 9 Yehezkiel. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita ini bertanggung jawab akan setiap orang. Bertanggung jawab akan keselamatan orang. Kalau kita sudah beritakan dia nggak mau terima ya sudah. Tapi kalau sudah dia mau terima puji Tuhan. Karena keselamatan itu anugerah itu ada dalam Tuhan. Di dalam tangan Tuhan bukan kita yang seolah-olah kalau si Yeni Indo begini mereka selamat. Bukan. Tetapi memang itu anugerah dari Tuhan. Saya bersyukur sekali banyak para murtadin sekarang ini karena gara-gara COVID itu banyak murtadin. Ya saudara doakan itu murtadin. Mereka datang kami berdoa Tuhan tolong saudara-saudara saya diberikan kesempatan berani membuka YouTube itu, berani membuka di medsos itu siapa Kristus Yesus. Mereka mau dibuka selubungnya oleh Tuhan supaya Tuhan yang bekerja di sana. Saya nggak punya kemampuan untuk itu, Tuhan sendiri. Kita hanya memberikan kehidupan kita kepada Dia. Ketika kita dipercaya di dalam ayat 21 firman Tuhan katakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dia mempercayakan kehidupannya supaya kita datang kepada Tuhan. Kepada Tuhan karena Dia tidak berdosa dan kita supaya datang kepada Tuhan. Ayat 18-19 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu pada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan Yesus oleh Kristus dengan tidak memperhatikan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara dan saya dipercaya untuk menjadi berita membawa pendamaian di tengah-tengah dunia ini. Walaupun orang itu benci kepada kita, tetap kita mau memberikan pendamaian. Bapak Ibu, kehidupan itu harus punya ketegasan. Ketegasan siapa kita, siapa saya, siapa saudara di dalam Yesus Tuhan. Jadi nggak bisa asal-asalan, nggak bisa asal-asal ya makan, doa, makan, tidur. Waduh, doa butuh pergumulan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kalau sudah diberkati secara finansial, puji Tuhan. Tapi mari kita mau kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Tetaplah menjadi pendamai yang punya ketegasan dan memiliki putusan di dalam kehidupan kita. Rick Warren sebagai yang terakhir katakan, pelayanan merupakan jalan setapak menuju makna yang sesungguhnya. Setapak itu kecil, sempit, sulit, tidak lebar. Tapi ada nyanyian yang mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar. Yang lebar. Api jiwamu. Tapi yang ya ilah nyanyinya meni. Kalau orang Sunda bilang hararancem. Nggak ada suaranya ya. Nyanyinya ya ilah. Ayo kita berdiri kita nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan. Satu lebar, satu sempit. Pilih yang mana terserah saudara. Yang lebar, api silakan. Kalau saudara merasakan ini yang enak, ujung-ujungnya nyebur. Tapi yang sempit saudara usaha dengan luar biasa, ujung-ujungnya kekekalan. Walaupun sempit, kita berjuang bersama-sama. Di dalam dunia ada dua jalan. Ini nyanyian. Oke.
Apa di dalam dunia bisa? Ini kan lagu lama ya, tapi rasanya ini mah hebat ya, lagu lama bisa. Ayo. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Ada orang yang nyanyinya malu-malu tuh, udah ada catatannya. Jangan malu, ini lagu buat kita, pilihan kita. Mau yang lebar apa yang mau yang sempit? Oh bingung, yang sempit hara rese, yang lebar gak gubrak silahkan. Ya, Bapak Ibu yang disertai, ini lagu memang lagu anak-anak sekolah minggu, tapi itu menjadi satu ikatan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara mau, Pak Tony bilang begini, kalau ada yang bahenol nerkom, dia terbuka. Kalau ada yang bahenol nerkom, wanita yang cantik di sini mah banyak ya, dia kalau ke apa tuh Castle Tower ya, itu banyak yang kemana-mana, belahan dadanya kemana-mana ya. Jadi katanya Pak Tony bilang ya kelihatan, tapi saya langsung begini, ampuni saya. Ya memang mata melihat yang indah ya pasti indah, tapi itu lebar, ya itu lebar Pak ya. Jadi jangan diterusin. Jadi kita mesti melihat apa yang kita butuhkan, hal-hal seperti itu dijauhkan, kita membawa kepada kekekalan. Nyanyian ini tidak menghantarkan kepada doa, hanya untuk mengingatkan kita. Tapi mari kita nyanyikan Roh Kudus, Roh yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Amen, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyerahkan apa yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Roh Kudus penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup. mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dapat. Kesulitan boleh ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kekhawatiran boleh ada dalam kehidupan saya, tapi kita mari hidup dalam janji Allah dan tetap menjalankan misi kita sebagai duta-duta Kristus dimanapun kita berada. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, pekerjaan, usaha, keluarga. Mari kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, yang Allah berikan kepada kita, tugas misi kita, penyelamatan bagi manusia di dalam Yesus. Kau ambil alih Tuhan seluruhnya kehidupanku ya Bapa. Penuhkan kami dengan kuasa Roh-Mu, berikan kami kemampuan Tuhan, kami menjalankan misi-Mu. Haleluya. Buka hati. Mari Pak Tony akan berdoa. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Haleluya, haleluya. Haleluya. Maha besar Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. We are the chosen people Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Our mission is a people Tuhan. Misi kami adalah jiwa-jiwa Allah. Ada banyak jiwa-jiwa yang menuju kepada kebinasaan Tuhan. Sebab itu biarlah gereja eklesia mission ini Tuhan menjadi gereja yang misioner Allah. Untuk menjangkau jiwa-jiwa Allah. Untuk menjalankan misi Tuhan. Menyelamatkan mereka yang menuju kepada kebinasaan. Mampukan kami, urapi kami, lengkapi kami Tuhan. Biarlah setiap penginjilan kami adalah penginjilan yang penuh kuasa Tuhan. Karena kami tahu sign and wonder, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan kami. Mengusir setan dalam nama-Mu, berbahasa-bahasa baru. Minum racun maut pun megang kepala ular tidak celaka. Menumpangkan tangan bagi yang sakit sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah tanda-tanda itu menyertai anggota gereja di eklesia mission ini Allah. Masih ada waktu dan kesempatan menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali. Biarlah Tuhan, apa yang dikatakan firman Injil kerajaan ini terus diberitakan ke seluruh dunia. Sehingga sampai pada kesudahan Tuhan. Jadikan kami bagian-Mu Tuhan. Jadikan kami bagian misi-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu terus membakar kami Tuhan. Roh-Mu melengkapi kami, memenuhi kami Tuhan. Sehingga kami on fire Tuhan, senantiasa Allah. Hati kami penuh compassion, hati kami penuh belas kasihan. Seperti hati Kristus. Melihat orang banyak Tuhan, seperti domba-domba tanpa gembala. Tergeraklah belas kasihan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesempatan. Firman-Mu mengatakan selama hari terang kami bisa bekerja, tapi saatnya gelap akan datang, kami tidak bisa melakukan apa-apa. It's too late Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai terus Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa Allah. Menjadi berkat bagi mereka Tuhan yang perlu dilayani Allah. Biarlah the Great Commission Tuhan, amanat agung ini Tuhan dinyatakan Allah bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang melayani. Ikat terus dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah ada unity Tuhan, ada kesatuan Allah. Pergandengan tangan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik. Firman mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, yang masih hidup di dalam kegelapan. Pakai kami Tuhan. Yesus, pakai kami Allah sebagai alat-Mu. Engkau dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu. Ajar kami merenungkan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami membagikan firman ini kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Gembala kami, Kepala gereja kami. Kami sudah berdoa. Orang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara.